bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iva Zaniati dengan stambuk A321232021. Saya mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya membuat video ini dengan tujuan menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi. Baik, di sini saya mengambil masalah tentang kasus korupsi renovasi sekolah di Alor, diduga anggota Pokja BP2JK wilayah NTT terima fee sebesar 50 juta. Kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitas dan renovasi prasarana sekolah pasca bencana Provinsi NTT di Kabupaten Alor kini terus dikembangkan oleh penyidik tipis Kejati NTT. Pasalnya, kuat dugaan dalam kasus ini terdapat anggota Pokja pada BP2JK wilayah NTT yang diduga kuat menerima fee sebesar 50 juta. Dugaan adanya fee sebesar 50 juta diduga diterima oleh anggota Pokja BP2JK wilayah NTT berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tipis Kejati NTT. Namun oknum anggota Pokja BP2JK wilayah NTT ini berdalih bahwa itu merupakan anggota hutang piutang antara keduanya yang dibuatkan dalam bentuk kwitansi. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTT Ridwan Sujana Ansar kepada wartawan menegaskan bahwa sejauh ini penyidik tipis Kejati NTT masih terus melakukan pengembangan penyidikan atas kasus dugaan korupsi di Kabupaten Alor tersebut. Sampai saat ini, penyidik masih terus lakukan pengembangan penyidikan atas kasus dugaan korupsi renovasi sekolah di Kabupaten Alor, kata Ridwan Sujana Ansar SHMH, Jumat 30 Agustus 2024. Untuk diketahui dalam kasus dugaan korupsi rehabilitas dan renovasi prasarana sekolah pasca bencana Provinsi NTT di Kabupaten Alor, Kejati NTT telah menetapkan dan menahan 4 orang tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya Eko Yohan Wahyuni selaku PPK dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Albertus Damaino Sendanobe selaku Direktur PT Araya Flobamora Perkasa dan Agustinus Yakub Isdon, serta Quirinus Opat selaku anggota Pokja BP2JK wilayah NTT. Dalam kasus ini, keempat tersangka dijerat menggunakan pasal primer pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 KUHP. Adapun beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penguatan pengawasan dan transparansi, yaitu meningkatkan peran dan independensi pengawas internal, penerapan sistem yang transparan, peningkatan peran media dan masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan, yaitu kerugian material. Kualitas bangunan sekolah terancam. Korupsi dalam proyek renovasi sekolah dapat menyebabkan penggunaan material berkualitas rendah atau pengurangan volume pekerjaan. Hal ini berakibat pada bangunan sekolah yang rapuh, tidak layak, dan beresiko bagi keselamatan siswa dan guru. Pemborosan anggaran, dana yang harusnya digunakan untuk membangun sekolah yang berkualitas justru dikorupsi, sehingga anggaran negara tersebut terbuang sia-sia. Baik, itu tadi kasus yang saya ambil serta solusi dan dampak yang terjadi atas kasus tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong.